Saudara-saudara, kita akan berbicara satu tema yang sangat penting, yakni mantan pendeta baptis jadi Katolik, kisah John Thompson. Jika gereja inilah yang sama dan bisa dilacak akarnya sampai ke para rasul. Ya, disinilah tempat semua orang berada dalamnya, kata Thompson. John Thompson adalah seorang Katolik yang energik dan sangat ingin menceritakan imannya kepada Kristus dengan orang lain. Ia berbicara dengan penuh keyakinan dan kepastian yang teguh ketika ia menyatakan gereja Katolik sebagai gereja yang satu, kudus, Katolik dan apostolik, yang didirikan oleh Kristus dan mengajak orang lain untuk menyelidik sejarah dan ajaran gereja. Namun demikian, John tidak selalu berpandang demikian. Pada tahun 1990, waktu ia berusia 41 tahun, ia mengundurkan diri sebagai pendeta senior di First Baptist Church of Orange, California, suatu persekutuan umat berjumlah 125 orang yang tidak jauh dari Holy Family Cathedral, yang sebelumnya merupakan gereja katedral Keuskupan Orange, sebelum membeli Christ Cathedral di Garden Grove. Ia lahir di Long Beach dan dibesarkan di Fullerton. John sudah berkunjung ke banyak paroki untuk menceritakan kisah perubahan keyakinannya. Ia berbicara dengan penulis ini, Jim Graves, untuk mendiskusikan kisah imannya ini dan berbagai perspektif tentang gereja dan Protestantisme. Bagaimana sikap awal Anda terhadap Katolik? Buruk. Saya dibesarkan dengan bias yang anti Katolik. Saya tidak tahu apa-apa tentang Katolik. Selain mereka ada orang-orang yang penyembah berhala, sekuler dan profan. Yang jelas sekali sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak membicarakan Allah dalam kehidupan pribadi mereka. Saya menganut banyak persangka tidak jelas sebagai orang yang dibesarkan secara Protestan. Yang entah bagaimana orang Katolik itu lebih rendah dari orang Protestan. Mereka benar-benar bukan orang Kristen dan mereka tidak menghidupi imannya. Orang banyak ketakutan dan tidak percaya terhadap gereja Katolik yang berdasarkan pada ketidaktahuan. Kapan Anda merasakan keraguan terhadap iman baptis Anda? Sekitar tahun 1988, saya mulai mempelajari dan mencari tahu mengapa ada berbagai agama Kristen yang berbeda-beda. Itu punya ibadah yang berlainan bentuk. Bentuk ibadah Kristen itu sangat berbeda, beraneka ragam. Dalam pikiran saya ingin memastikan bahwa iman yang sudah membesarkan saya itu sungguh benar. Saya melihat kembali cara ibadah di gereja bertanah. Saya berharap menemukan gereja baptis dengan khotbah dan penyembahan yang mencerminkan kepercayaan baptis. Namun, saya menemukan dokumen sudah kitab suci yang paling awal yang kita miliki ternyata berbicara tentang liturgi sejak awal mulanya. Anda tidak akan menemukan penyembahan bebas dari tradisi baptis dan Injil. Anda akan menemukan liturgi, bentuk ibadah dan doa-doa yang ditetapkan sejak awal dalam gereja. Dan yang paling penting adalah Anda bukan hanya menemukan liturgi sabda di mana sabda Allah diwartakan atau dikhotbahkan, tetapi ada liturgi Ekaristi
maka Anda akan menemukan tindakan ganda, yaitu mendengarkan sabda Allah dan menanggapinya dengan mempersembahkan korban yang melalui itu Anda menemui menerima tubuh darah, jiwa, dan keadaan Kristus dalam Kristi. Ketika saya melihat semua ini, saya tersentuh. Inilah yang sudah saya lewatkan dalam ibadah. 2 tindakan ganda, yaitu mendengarkan dan menerima. Kedengarannya seperti berbincang-bincang kisah Thomas Howard dan buku Evangelical is Not Enough. Tepat sekali. Ketika saya membaca buku itu, saya menyadari betul indah yang saya rasakan. Howard menjelaskan kepada banyak kekurangan protestantisme Injili. Saya sangat merekomendasikan bukunya yang ditulis dengan indah, menjadi sesuatu yang mengandaskan kepercayaan protestantisme Injili dari sudut pandang bahwa reformasi Protestan itu sudah membuang inti dari gereja, sebagaimana memang diperlukan reformasi dalam gereja Katolik yang mungkin terjadi pada zaman Martin Luther. Mungkin yang ingat dari Martin Luther adalah ajarannya bahwa setiap orang percaya diselamatkan oleh karena imannya. Betul. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh iman saja. Dengan demikian, ya. Dengan iman, ya. Tapi bukan dengan iman saja. Akan tetapi, segenap Alkitab mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh iman dan perbuatan, seperti yang diajarkan gereja Katolik. Kitab suci mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh iman yang bekerja oleh kasih. Sebagai seorang pendeta baptis, saya merasa terganggu ketika saya menemukan perikop-perikop di mana Tuhan Yesus berkata, siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Dan beberapa kali Paulus menyamakan pengalamannya dengan berlari, dan bagaimana dikatakan bahwa ini belum selesai. Ia belum memenangkan hadiah yang diperjuangkannya. Paulus juga menasihati kita untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ada banyak ayat kitab suci lainnya. Saya sebagai seorang Protestan Injili hanya menutup resletingnya. Seluruh Yohanes bab 6 yang kami tutupi untuk membahasnya. Apa yang Yesus maksud dengan daging dan minum darahnya. Hal yang baptis tentu tidak setuju dengan itu. Topik ini membawa kita ke seluruh pertanyaan mengenai sola scriptura, yakni kepercayaan umum Protestantisme bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber wahyu Allah, bahwa setiap orang percaya secara pribadi punya otoritas tertinggi untuk menafsirkan kitab suci. Ketika saya berjuang dalam identitas saya sebagai seorang baptis, saya bisa melihat dengan jelas bahwa sola scriptura membukakan pintu ke permasalahan yang nyata dalam kehidupan gereja. Setiap orang bebas membaca kitab suci, berdoa kepada Roh Kudus, dan kemudian menentukan arti kitab suci menurut diri mereka sendiri. Kemudian umat beriman bebas memilih denominasi Kristen yang paling sesuai dengan dengan cara membaca kitab seorang, dan dalam hal ini mulai membuat denominasinya sendiri. Namun ada sesuatu yang salah ketika kitab suci diberikan Tuhan kepada kita. Ia pasti pun sesuatu yang ada dalam pemikirannya. Jika bagian tertentu dari berarti A, maka hal itu tidak berarti B. Meskipun denominasi X, Y, Z mengatakan artinya seperti itu. Bagi saya, sebagai seorang pendeta baptis, ini benar-benar suatu ketegangan. Bagaimana saya bisa mengetahui arti kitab suci yang
Sebenarnya, Scott Hahn, seorang mantan pendeta Injili, mengatakan jika seorang pendeta protestan benar-benar jujur dalam mempersiapkan dan menyampaikan khotbah mereka, maka mereka akan berkata di mimbar, "Saya pikir inilah firman Tuhan." Itulah yang saya rasakan. Kitab suci bukanlah suatu yang dipikirkan oleh kebanyakan orang baptis dan Injili. Sabda Allah adalah sesuatu yang lebih mengalir daripada sekadar tingkah kering yang ada dalam selembar kertas. Kitab suci adalah dokumen hidup yang mencerminkan Allah bekerja melalui manusia. Di sanalah gereja Katolik mengajarkan kepada kita bahwa sabda Allah turun kepada kita bukan hanya di atas secara kertas, tetapi melalui tradisi gereja yang hidup. Ketika Anda membuang otoritas pengajaran gereja seperti dilakukan oleh orang Protestan, maka tidak ada cara untuk mengetahui sabda Allah secara otoritatif. Akibatnya, perspektif ini akan memecah belah orang Kristen dan membawa mereka ke berbagai macam arah yang berbeda-beda. Perpecahan yang luar biasa dalam kekristenan dan penyebaran ribuan denominasi Kristen yang berbeda-beda itulah yang sudah mengganggu saya sejak lama. Kristus mendirikan gerejanya yang satu. Gereja yang satu dalam kasih, satu dalam doktrin, satu dalam roh. Namun apa yang terjadi itu yang dipicu oleh Martin Luther yang merupakan seluruh proses perpecahan. Dan ketika para pengikut Martin Luther tidak sepakat mengenai tafsiran kitab suci dengan Martin Luther sendiri, mereka memecahkan diri lagi dan begitu seterusnya. Apa yang kemudian hari muncul bukan lagi kerja sama, persatuan dan kasih seperti yang dimaksudkan Yesus, melainkan persaingan sengit antar denominasi. Itulah salah satu hal yang paling mengganggu saya mengenai Protestantisme. Jadi, persaingan yang terkadang tak terucap di antara gereja-gereja untuk mendapatkan umat. Tentu saja hal ini memberikan tekanan yang luar biasa bagi para pendeta Protestan untuk bertindak. Tentu saja, seperti yang terjadi dengan saya di gereja baptis kecil saya itu. Tapi ambil contoh sebuah gereja besar yang sedang bertumbuh seperti Calvary Church di Santa Ana. Apa yang terjadi jika pendetanya pensiun, pindah atau meninggal? Jika mereka bisa menemukan seorang yang dinamis seperti pendeta itu dalam hal berbicara, berkepribadian dan karisma, jika tidak maka umat di gereja itu bisa menurun drastis. Jadi kelemahan lain dari Protestantisme adalah masing-masing gereja bergantung pada kepribadian dan karisma pendeta dalam kesuksesannya. Mengapa kita memandang gereja-gereja Protestan itu terpecah belah daripada mempersatukan? Bagi saya, hal ini kembali ke sesuatu seperti kredo, syarat. Ada inti dari iman kita yang kita akui sebagai umat Katolik. Seorang Injili akan melihat pengakuan iman dan berkata, saya setuju dengan itu, meskipun saya tidak yakin dengan kalimat gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik. Saya harus mendefinisikan ulang istilah-istilah itu yang sedikit berbeda dan gereja Katolik dari gereja Katolik. Tapi saya akan pegang pada pengakuan iman itu. Tapi adakah kita pengakuan iman? Tidak ada, karena itu adalah tradisi. Itu adalah tradisi gereja Katolik. Orang-orang Protestan memang berpegang pada beberapa tradisi yang mereka anggap berguna dan sesuai dengan
interpretasi mereka sendiri. Namun kemudian mereka menolak apa yang tidak mereka temukan dalam kitab suci. Mereka pikir bahwa tradisi itu anti Alkitab. Ya, hal yang menakjubkan bagi saya adalah semakin saya mempelajari kepercayaan dan praktik Katolik, saya selama ini saya pikir tidak sesuai dengan Alkitab. Semakin saya menyadari bahwa tradisi itu sepenuhnya selaras dengan kitab suci. Tidak semua ajaran Katolik ditemukan kata demi kata dalam kitab suci, tapi ajaran itu adalah ada dalam roh. Dan suatu saat nanti saya akan bertanya kepada saudara-saudara saya yang Kristen non-Katolik, bagaimana kita bisa membuang hal-hal seperti otoritas gereja? Bagaimana kita bisa membuang pemimpin gereja dalam diri para uskup dan presbiter yang ditabiskan? Bagaimana kita bisa membuang sakramen-sakramen? Bagaimana kita bisa membuang kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi? Bagi saya, ajaran-ajaran ini menjadi nyata dan menarik. Gereja Katolik tidak terlihat seperti pelacur Babel, seperti yang saya duga sebelumnya. Lebih dari itu, gereja menjadi mempelai Kristus yang anggun, yang sudah memanggil saya untuk mengatakan bahwa dalam gereja itulah ada kebenarannya. Apakah Allah memanggil semua orang untuk menjadi Katolik? Ya, saya mempercayainya. Tidak semua orang bisa mendengar pesan itu, dan tidak semua orang bisa juga mendapat karunia iman untuk melihat kebenaran dalam gereja Katolik. Tapi tentu saja jika gereja Katolik adalah gereja yang didirikan oleh Das Batu Karang yang adalah Petrus dan gereja karuniai rohnya, jika gereja inilah yang sama dan bisa lacak akarnya sampai ke rasulnya, di sini tempat semua orang berada dalamnya. Saya sudah mengalami kenyataan ini baik dengan pikiran hati dan hati saya, dan saya bersyukur kepada Allah atas karunia iman dan menuntun saya menuju gereja Katolik yang sungguh bahagia berada di rumah. Sekian dan terima kasih.